Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi untuk bahas topik tentang aku haus untuk sesi yang ke-7. Dan topik hari ini adalah bicara tentang misteri kematian, atau bisa disebut juga dalam keadaan sekarat ya, sebelum meninggal. Kematian adalah suatu pintu menuju kehidupan kekal. Jadi kematian itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari semuanya. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster Faustina bilang di salah satu diary-nya ya, dia bilang gini ke Tuhan, Yesus, Engkau memerintahkan aku supaya aku mau melatih diri dalam 3 tingkat kerahiman. Jadi ada 3 tingkat kerahiman. 1, karya belas kasih, yaitu melakukan apa saja yang mengungkapkan belas kasih. Jadi kita perlu melakukan apa saja ya. Yang kedua, tutur kata belas kasih. Kalau tidak bisa melakukan karya belas kasih, maka marilah kita bertutur kata yang berbelas kasih. Yang ketiga, doa belas kasih. Kalau kita nggak bisa lakukan karya belas kasih, kita nggak bisa lakukan tutur kata belas kasih, maka kita masih bisa lakukan belas kasih, yaitu dengan doa belas kasih. Karena ternyata doa itu bisa mencapai tempat-tempat atau mencapai orang-orang yang secara fisik nggak bisa kita capai. Contoh, dalam masa pandemi ini, kita kan diwajibkan atau diharuskan atau dianjurkan di rumah saja. Kurangi kegiatan, kurangi kerumunan, jangan banyak ketemu orang, jaga jarak, dan banyak hal ya yang harus kita lakukan sekarang dalam masa pandemi. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk kita tetap berbelas kasih, yaitu dengan berdoa, doa belas kasih. Suster Faustina mencatat Yesus berkali-kali minta supaya berdoa untuk yang sekarat dan minta kerahiman untuknya. Nanti kita akan baca ya beberapa nomor di mana Yesus minta memang supaya kita berdoa buat jiwa-jiwa yang sekarat. Dan bukan berdoa saja, tapi kita juga minta supaya Tuhan memberikan kerahimannya buat mereka-mereka yang sedang sekarat. Dan saya mau ajak Bapak Ibu hari ini, selain kita berdoa buat jiwa-jiwa yang sedang sekarat, tapi juga sebagai persiapan buat kita semua juga untuk kita peroleh kematian yang bahagia, karena kita juga semua suatu hari kan akan mati ya. Jadi target kita ada 2, kita belajar berdoa untuk mereka yang sekarat dan kenapa Yesus minta, dan yang kedua persiapan buat diri kita juga. Yesus minta kepada Suster Faustina supaya kita berdoa buat yang sekarat ya. Kita lihat di 809. Pada malam hari, tiba-tiba aku terjaga. Aku tahu bahwa suatu jiwa sedang meminta doaku, dan bahwa ia sangat membutuhkan doa itu. Singkat, tetapi dengan segenap hatiku, aku minta kepada Tuhan agar memberikan rahmat kepadanya. Sering juga ya kita dengar teman-teman cerita, malam tidur, tiba-tiba kayak ada yang bangunin. Setelah itu tiba-tiba teringat seseorang, ya, seperti yang dialami oleh Suster Faustina. Malam hari tiba-tiba dia terjaga, ya, waktu tidur dia tiba-tiba bangun dan aku tahu bahwa suatu jiwa sedang meminta doaku. Ada teman pernah cerita, dia lagi tidur, dia merasa kamar pintunya diketok-ketok. Dia bangun, tapi diam aja, dia tidur lagi. Ada yang ketok-ketok lagi. Akhirnya dia tahu, ada yang minta, ada yang kasih tanda. Jadi dia berdoa buat siapapun yang ketok-ketok itu ya. Nah di sini juga sama, Suster Faustina bilang, aku tahu. Waktu dia terjaga, dia bilang, aku tahu suatu jiwa sedang meminta doaku. Dan dia sangat membutuhkan doa itu. Oleh sebab itu, Suster Faustina katakan, dia berdoa dengan singkat, tapi dengan segenap hatiku, dan dia minta
supaya Tuhan memberikan rahmat kepadanya. Jadi kalau ada sesuatu, bukannya kita ketakutan, bukannya kita nggak mau tidur lagi, tapi mari kita berpikir bahwa ada yang butuh doa kita. Kita doakan dia, ya. Lanjut di 810, ya. Jadi 809, 8010, 8011 itu semacam satu rentetan, ya. Di 810. Petang berikutnya, jadi keesokan harinya, sesudah pukul 12, ketika aku masuk ke aula, aku melihat seseorang sedang menghadapi ajal. Dan aku diberitahu bahwa ia sudah mengalami sakratul maut sejak tadi malam. Jadi Suster Faustina melihat satu penglihatan di mana seseorang sudah mengalami sakratul maut sejak tadi malam. Ya, kita pun sering dengar ya, dari beberapa cerita orang yang di rumah sakit yang sudah dalam masa kritis tapi berhari-hari nggak meninggal. Kita bisa bayangkan penderitaannya yang mengerikan yang harus dia alami berhari-hari tersebut. Di sini dikatakan sejak tadi malam, ya. Ketika aku menyelidikinya, itulah saatnya ketika ia meminta doaku. Jadi nyambung nih sama yang cerita 809. Dan tidak lama kemudian aku mendengar suara dalam jiwaku. Daraskanlah koronka yang sudah kuajarkan kepadamu. Itu Yesus katakan ya. Daraskan koronka seperti yang sudah kuajarkan padamu. Seperti yang kuajarkan. Jadi buat Bapak Ibu jangan nambah-nambah doa koronka bukan seperti yang Yesus ajarkan. Karena Yesus minta supaya kita berdoa seperti yang kuajarkan padamu. Bapak Ibu bisa baca dengan jelas di Diary Faustina bagaimana cara berdoa koronka. Jangan ditambah-tambah. Sampai hari ini saya masih dengar doa koronka ditambah-tambah. Padahal di sini dengan jelas Yesus bilang, daraskan koronka yang sudah kuajarkan kepadamu. Mari kita taat pada Tuhan, patuh pada Tuhan. Aku lari mengambil rosarioku, lalu berlutut di samping orang yang menghadapi ajal itu. Dan dengan segenap gairah jiwaku, aku mulai mendaras koronka. Tiba-tiba, orang yang menghadapi ajal itu membuka matanya dan memandangku. Belum lagi selesai aku mendaras seluruh koronka, ia sudah menghembuskan napasnya dengan damai yang luar biasa. Jadi kalau kita berdoa koronka, kita itu sedang mengantar dia untuk dia pulang dalam damai. Kalau kita melihat ya di peti jenazah, kalau kita melayat, kadang-kadang kan ada yang berkomentar, waduh mukanya bagus kayak lagi tidur. Nanti kadang pernah kita lihat, waduh mukanya kok serem, mukanya kok hitam, mukanya kok, nah ya. Kita dengan berdoa koronka menghantar dia pulang dengan damai yang luar biasa. Dengan sungguh-sungguh, aku minta kepada Tuhan untuk memenuhi janji yang telah Ia berikan kepadaku sehubungan dengan pendarasan koronka itu. Jadi dalam hal ini, Suster Faustina ingat apa janjinya Yesus kalau kita mendaras koronka. Salah satunya kan Yesus bilang, aku tidak akan datang sebagai hakim yang adil, tapi aku akan datang sebagai penyelamat yang maha rahim. Aku akan membela dia sebagai kemuliaanku sendiri. Nah, janji-janji ini oleh Suster Faustina ditagih kepada Tuhan. Dan Tuhan memberitahukan kepadaku bahwa jiwa itu telah diberi rahmat yang Ia janjikan kepadaku. Suster Faustina merasa mendapat konfirmasi dari Tuhan bahwa jiwa itu sudah memperoleh rahmat seperti yang Yesus janjikan. Itulah jiwa pertama yang menerima karunia yang dijanjikan Tuhan. Aku dapat merasakan bahwa kuasa kerahiman menyelimuti jiwa itu. Jadi dengan kita berdoa koronka, kita memberikan dia
damai yang luar biasa, dan juga ternyata di sini katakan kuasa kerahiman menyelimuti jiwa itu. Jadi kalau ada orang yang sedang sekarat, jangan waktunya kita habisin dengan nangis ya, dengan cerita ini cerita itu, tapi berdoalah doa koronka. Undang Yesus datang sebagai penyelamat yang maha rahim. Lanjut di 8:11. Ketika aku memasuki kamar pengasinganku, aku mendengar kata-kata ini. Pada jam kematiannya, setiap orang yang mendaras koronka akan aku bela seperti kemuliaanku sendiri. Atau kalau ada orang lain yang mendaras koronka bagi orang yang sedang menghadapi ajal, dia ini akan mendapatkan indulgensi yang sama. Jadi kalau ada orang yang sekarat, ayo kita ajak dia berdoa koronka. Tapi kalau nggak bisa berdoa koronka pun, asal kita berdoa koronka, maka dia akan memperoleh indulgensi yang sama. Kalau koronka ini didaras di dekat pembaringan orang yang sedang menghadapi ajal, murka Allah akan dipadamkan, dan kerahiman yang tak terselami akan meliputi jiwanya. Seperti yang tadi dikatakan oleh Suster Faustina ya, orang ini mengalami kerahiman Tuhan itu menyelimuti jiwanya. Dan lubuk kerahimanku yang mesra akan tergerak karena sengsara putraku yang memilukan. Kalau saja, nah ini yang menjadi perhatian kita pada saat ini, pada pertemuan sekarang ya. Dikatakan oleh Suster Faustina, kalau saja setiap orang menyadari betapa besarnya kerahiman Tuhan dan betapa banyaknya kita semua membutuhkan kerahiman itu, khususnya pada saat-saat yang genting itu. Jadi Suster Faustina mau ingatin kita supaya kita nih sadar, aware ya, tahu, sadar bahwa betapa besar pentingnya kerahiman Tuhan itu buat kita, buat yang sedang sekarat, buat kita juga semua butuh kerahiman Tuhan. Terutama pada saat genting itu, karena kita juga suatu hari akan mengalami saat genting itu. Saat sekarat itu kita akan alami. Dan betapa di situ dikatakan kerahiman Tuhan itu sangat dibutuhkan. Kita baca lagi di 8:34. Petang ini, aku merasakan dalam jiwaku bahwa ada orang yang membutuhkan doaku. Aku langsung mulai berdoa. Tiba-tiba dalam hati aku menyadari dan mengetahui siapa roh yang minta doaku ini. Aku berdoa sampai aku merasa damai. Dalam koronka, ada pertolongan besar bagi orang yang menghadapi ajal. Aku sering berdoa untuk wujud yang telah ku ketahui dalam hati. Aku selalu berdoa sampai aku merasakan dalam jiwaku bahwa doa itu telah bekerja. Nah ini juga suka ada yang tanya ya sama saya, Bu, doain orang itu berapa kali koronka ya? Atau doa buat yang sudah meninggal berapa kali ya? Berapa hari? Jadi ada yang bertanya seperti itu. Kita semua nggak tahu. Tapi hari ini Suster Faustina memberikan sedikit pengetahuan kepada kita ya. Jadi kalau dia merasa perlu berdoa, dia segera berdoa. Kalau saya biasanya tiba-tiba ingat seseorang, ya udah saya berdoa. Atau pernah ya mimpi ada satu cerita mimpi di mana orang itu sudah meninggal, tapi dalam mimpi itu wajah dia bagus. Ya, saya imani dia sudah mengalami kerahiman Tuhan, dia sudah menikmati hidup kekal. Tapi ya saya berdoa buat dia. Nah, di sini dikatakan oleh Suster Faustina, dia langsung berdoa, merasa perlu berdoa, dia berdoa. Walaupun dia nggak tahu siapa yang harus didoakan. Tapi dalam proses dia berdoa, dia bilang dia tahu bahwa
siapa roh yang minta didoakan itu, ya. Dia berdoa sampai dia merasa damai. Dan itu menjadi satu konfirmasi buat Suster Faustina bahwa doanya telah bekerja. Sampai dia merasa damai. Dan di sini dikatakan dalam Koronka ada pertolongan besar bagi orang yang menghadapi ajal. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan, jangan malu berdoa Koronka. Tawarkan, ajak doa Koronka. Kalau nggak mau, doa Koronka sendiri. Kalau nggak memungkinkan, dalam hati berdoa Koronka buat orang yang sedang sekarat tersebut. Karena dikatakan di sini, Koronka ada pertolongan besar bagi orang yang menghadapi ajal. Kita lihat lagi di 10:15. Hari ini, Suster Faustina katakan ya, aku merasakan betapa suatu jiwa yang menghadapi ajal sungguh merindukan doa-doa. Kalau kita tahu, kita bicara dunia nih ya. Kalau kita lihat laporan di TV ya, dalam hitungan 1 menit atau 1 jam, itu berapa orang yang meninggal. Apalagi dalam zaman COVID seperti sekarang ini. Ya. Hari Sabtu masuk rumah sakit, ketahuan positif, hari Minggu pagi udah meninggal. Jadi jumlah yang sekarat meninggal itu banyak sekali. Oleh sebab itu, kalau buat saya nggak usah merasakan ya, tapi mari kita rajin berdoa untuk orang yang sedang sekarat, khususnya pada jam kerahiman. Kalau di sini Suster Faustina katakan, aku merasakan betapa suatu jiwa menghadapi ajal dan sungguh butuh doa-doa. Aku berdoa sampai aku merasakan bahwa ia sudah meninggal. Oh, betapa jiwa-jiwa yang menghadapi ajal sungguh memerlukan doa. Jiwa-jiwa yang menghadapi ajal sungguh memerlukan doa. Kalau kita berdoa buat jiwa-jiwa yang menghadapi ajal, berdoa buat siapa saja seperti Suster Faustina juga tergerak berdoa, maka doa-doa kita bisa membantu mereka untuk menyiapkan diri untuk kembali ke rumah Tuhan. Oh Yesus, ilhamilah jiwa-jiwa untuk sering berdoa bagi orang-orang yang menghadapi ajal. Itu yang Suster Faustina minta pada Yesus, supaya mengilhami kita-kita, khususnya para devosan, supaya lebih rajin lagi berdoa untuk mereka yang sekarat. Kita baca lagi 1797. 1797. Hari ini Tuhan datang kepadaku dan berkata. Jadi Yesus ya yang mengatakan sesuatu kepada Suster Faustina. Putriku, bantulah aku menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi Yesus datang pada Suster Faustina untuk minta Faustina membantu Yesus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau lihat dari diary Faustina ya, nomor 1797 itu udah yang terakhir. Pada saat Suster Faustina semakin parah sakitnya, tapi Yesus masih peduli pada jiwa-jiwa kita manusia yang berdosa. Sehingga Yesus masih minta pada Suster Faustina untuk bantulah aku menyelamatkan jiwa-jiwa. Pergilah kepada seorang berdosa yang sedang menghadapi ajal. Suster Faustina diminta oleh Yesus untuk pergi kepada seorang yang berdosa yang sedang menghadapi ajal. Dalam hal ini Yesus tetap nggak mau kehilangan mereka yang berdosa. Jadi walaupun Suster Faustina dalam keadaan sakit, dia tetap minta, bantulah aku menyelamatkan jiwa tersebut. Nah ini yang terjadi di location ya. Dan teruslah mendaras Koronka. Jadi Yesus pun ingatkan Suster Faustina berkali-kali untuk terus mendaras Koronka. Dengan cara ini, engkau akan memperoleh baginya pengharapan akan kerahimanku. Karena ia sudah dalam keadaan putus asa. Jadi orang yang putus asa pun Yesus perhatikan. Karena dia sudah putus asa, maka dia minta Suster Faustina menolong Yesus
untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ini dengan mendaraskan koronka. Berdoalah koronka terus-menerus. Teruslah mendaras koronka supaya dia memperoleh pengharapan akan kerahimanku. Itu yang menjadi PR kita semua. Dengan situasi pandemi seperti sekarang ini, semakin banyak orang yang sepertinya kehilangan harapan. Semakin putus asa, banyak mengambil jalan singkat. Nggak percaya lagi bahwa Tuhan itu baik. Ini PR kita, ini tugas kita. Mari kita berdoa buat yang sekarat, supaya mereka tetap memperoleh pengharapan akan kerahiman Tuhan. Menyesal atas segala dosanya, percaya kerahiman Tuhan itu luar biasa, dan dengan kita berdoa koronka, kita mengundang Yesus untuk datang sebagai penyelamatnya yang maha rahim. Itulah yang kita bahas hari ini ya, tentang jiwa-jiwa yang sekarat. Yesus butuh bantuan kita, butuh doa kita, berdoa untuk mereka yang sedang sekarat. Dan tadi dikatakan juga ini persiapan untuk kita juga nanti mengalami suatu kematian yang membahagiakan. Karena tadi dikatakan kematian itu bukan game over, bukan selesai, tapi justru adalah awal dari semuanya. Itu aja untuk hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.